Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslik, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan P3, guru madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25414113992. Saat ini saya mengajar di Minujung Panjen Malang. Video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan model PBL. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang memimpin doanya ini? Silakan sudah. Benda dengan susu ikan dan sopan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi Rabbah wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Beri kesehatan selalu sehingga bisa isi. Apa warna bendera negara Indonesia? Supaya kita lebih memiliki jiwa nasionalisme. Silakan berdiri, anak-anak. Siapa yang akan? Terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengecek kesiapan anak-anak. Silakan berdiri, anak-anak. Seragam pakaian dirapikan. Alhamdulillah sudah rapi, bukannya sudah bersih. Silakan duduk semua. Saya lihat tempat duduknya tidak ada yang kosong. Duduk semua, Gi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak setiap hari bisa hadir. Masuk semua berarti, Gi? Terima kasih. Baik anak-anak, mari kita bahas pembelajaran pada hari ini tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berdakwah. Pembelajaran materi hari ini saya akan mengulas materi yang kemarin. Saya akan bertanya di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Wahyu. Surat apa? Mari kita membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal
berdakwah. Kenapa? Materi kita bahas ada tujuan yang harus Bapak jelaskan. Kita baca bersama-sama ya. Tujuan pembacaan hari ini adalah satu, menjelaskan awal-awal Nabi Muhammad SAW. Satu apa? Secara yang kedua, yang kedua menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan apa sifatnya? Satu, lagi lagi dan ketiga menjelaskan para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Di situ ada Sabiqul Awwalun, meneladani ketabahan dan kesabaran Nabi serta para sahabat dalam berdakwah. Hikmahnya apa? Nanti bisa kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Anak-anak, kita lanjutkan materi hari ini dengan melihat apa? Video PowerPoint. Di situ ada materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Tadi sudah melihat materi di video dan video PowerPoint tentang materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Di situ Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah memiliki dua cara. Ini apa? Satu, secara sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi di rumahnya siapa anak-anak? Abang bin Arqam. Di waktu itu yang memimpin adalah Abu Lahab. Dia pamannya sendiri. Saudara pamannya sendiri. Sangat benci sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Malah mereka Abu Lahab berkata, celakalah Muhammad. Padahal Abu Lahab adalah pamannya sendiri. Pamannya sendiri benci sekali. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi, kemudian beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk berdakwah secara terang. Surat Al-Injil ayat 90. Allah memerintahkan untuk berdakwah secara terang. Nabi Muhammad SAW pergi ke Bukit Shafa, kemudian mengundang seluruh masyarakat Arab atau orang-orang Quraisy untuk hadir di Bukit Shafa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berbicara. Ada pengumuman. Beliau begini sambil ada di Bukit Shafa, dan beliau berkata, jika ada kuda yang datang dari Bukit Shafa kemudian menyerang kalian, apa kalian percaya? Orang-orang Quraisy percaya karena Nabi Muhammad memang memiliki sifat jujur. Mereka percaya karena Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berkata begini, saya ini seorang Rasul utusan Allah untuk berdakwah, menyampaikan dan mengajak kalian semua untuk beriman kepada Allah. Mereka percaya atau tidak? Tidak. Mereka tidak percaya karena keyakinan mereka di waktu itu menyembah berhala, sehingga mereka sulit diajak untuk beriman kepada Allah. Sulit. Sehingga mereka menghina Nabi, mencaci, menjelekkan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Satu, dua, tiga, empat. Mereka adalah
saudara keluarga terdekat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ali bin Abi Thalib itu saudara sepupu. Terus Abu Bakar adalah sahabat terdekat. Terus siapa lagi? Zaid bin Haritsah itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, setelah apa yang saya sampaikan, ada pertanyaan mungkin? Silakan Sultan ya. Nah. Oh, bagus, pertanyaan yang bagus. Mengapa Rasulullah tetap berdakwah walaupun diajar dihina? Rasulullah itu menjalankan perintah Allah. Karena beliau menjalankan perintah Allah. Dia kan sudah mendapat perintah Allah berupa wahyu surat Al-Hijr ayat 90. Dan Nabi Muhammad melaksanakan itu dengan takwa, sabar. Materi sudah saya sampaikan melalui video PowerPoint. Ini ada gambar kerja, kalian kerjakan secara berkelompok, dibahas secara berkelompok, diskusikan teman-teman kali. Nama kelompoknya masing-masing. Contohnya Abu Bakar itu sahabat Nabi. Abu Bakar termasuk as-sabiqul awwal. Keterangannya adalah sebagai sahabat. Silakan anak-anak bicara. Sudah semua anak-anak? Ini sudah? Sudah. Siapa yang mau maju duluan? Ayo silakan maju. Kelompoknya juga. Nah. Sini loh. Apa-apa. Sini. Kalau silakan yang keras ya suaranya. Perhatikan anak-anak yang lain ya. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab balas ajakan kaum Quraisy? Nabi sabar dan percaya hanya menyampaikan perintah dan ajaran Allah dan tidak memaksa orang lain untuk beriman. Apa strategi yang digunakan Nabi dalam menghadapi penolakan tersebut? Sabar agar tidak orang tertarik pada Islam. Siapa saja sahabat pertama yang Nabi Muhammad? Terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Dari kelompok pertama tadi yang sudah menyampaikan jawabannya. Jadi kelompok pertama menyampaikan jawabannya dari lembar kerja ini. Menurut kalian ada yang kurang? Bisa menambahi maksudnya tentang soal hari ini? Tidak anak. Sekarang kelompok siapa siap? Sultan ya? Sultan sama Arfian maju semua. Baca ya. Kalian sudah maju ke depan presentasikan habis, tapi dari kelompok layar yang mewakili maju ke depan silakan ya. Ya, ayo Mas. Ini tidak atasnya ada. Ayo sih, taruh dulu. Dari 4 kelompok ini kedua yang ketiga ini. Yang pertama tadi siapa? Baik,
Sultan dan kelompoknya boleh menjawab ya. Sultan, di situ lihat ada keterangan satu istri, terus saudara, terus sahabat, terus anak angkat, terus kita. Saya mau bertanya kepada Sultan, siapa nama istri Nabi? Siti Khadijah. Yang saudara sepupu siapa? Siapa yang darah saudara? Siapa? Saudara sepupu siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu termasuk siapa? Sahabat. Siti Khadijah istri Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa? Saudara sepupu. Saya kasih tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Siapa kelompok ketiga? Ani. Ya. Ani. Abu Bakar. Dia sebagai apa? Sahabat. Siti Khadijah sebagai apa? Istri Nabi. Zaid bin Haris. Anak angkat. Bilal bin Rabah. Siapa yang bisa? Udah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat siapa? Sini, ya sini. Bilal bin Rabah itu sebagai apa? Udah. Abu Bakar sahabat. Istri Nabi yang masuk Islam siapa namanya? Khadijah. Zaid bin Haris anak-anak. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menjawab dengan baik. Mungkin ada pertanyaan dari materi hari ini? Baik yang tadi kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama tentang materi hari ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW diawali dengan secara tertutup atau sembunyi seru. Dia berdakwah di rumah selama 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan secara terbuka terang-terangan. Kemudian dari dakwah beliau melakukannya dengan apa? Sifat apa Rasulullah melakukan dakwah itu dengan apa? Sabar, apalagi apalagi jujur, berani, kasih sayang. Dari semua itu bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkannya di sekolah, maupun di rumah. Jujur, misalkan kalian jika membeli sesuatu di kantin, kalian harus jujur. Jika dalam mengerjakan tugas di sekolah, tidak boleh mencontek. Berani minta maaf. Tabah itu menghadapi kesulitan, tidak boleh putus asa. Baik anak-anak, terima kasih untuk penjelasan materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang bisa diterapkan di sekolah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.